Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Jabang Mayit. Tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa bayi dalam kandungan yang mati untuk sebuah persembahan ritual. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Jangan lupa follow juga Instagram dari Portal Dimensi dan jangan lupa join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Jabang Mayit. Semakin dekat ke arah pintu, bahkan gagang pintu sudah bergerak di tengah ke bawah. Benar pisau itu untuk aku. Sebahaya ini ternyata kehadiranku. Aku menggeser mundur posisi tidurku dan tatapanku sudah lurus ke arah pintu kamar. Aku kira pintu kamarku yang akan segera terbuka, melainkan pintu depan kamarku, yaitu pintu kamar Maela. Udah gila, Ageng. Lihat saya. Masukkan ke dalam serangga. Tiba-tiba suara Maela yang membentak Pak Ageng aku dengar langsung. Gagang pintu kamar yang sebelumnya sudah berada di bawah kini perlahan naik dengan sendirinya. Mungkin dari luar Pak Ageng melepaskannya secara perlahan. Ma, biarkan saja sudah. Itu sudah jadi urusan dengan satu sumpah di kampung ini. Lagian mak pikir Arya belum mengetahui semua itu. Sudah melihatnya, Mak, walau belum mengetahui semuanya. Ni itu yang sudah bicara sama saya. Tidak terasa keringat sudah membasahi seluruh badanku secara perlahan. Tentunya ucapan Maela menambah hal baru yang harus segera aku ketahui tentang sumpah kampung ini. Seketika langkah kaki Pak Ageng menjauh begitu saja diikuti oleh Kang Basir dan Maela, membuatku sedikit tenang walaupun hal itu menjadi pertanda untuk aku. Baru saja aku mengatur nafas untuk kembali tenang, anehnya dengan secara tiba-tiba dua jendela kamar terbuka begitu saja. Bahkan aku melihat terbuka secara perlahan tanpa ada tangan dan angin kencang yang mendorongnya. Barulah kedua tangannya terlihat kulit tuanya dengan kuku di jari tangannya sangat panjang terlihat keluar begitu saja, diiringi oleh suara mulut seperti sedang menyanyi tanpa lirik. Terdengar jelas olehku suara nenek tua, bahkan aku langsung bangun dari tidurku, menempelkan badanku di tembok kamar karena melihat tangan yang terus bergerak naik di jendela. Tiba-tiba sudah duduk di sebelahku dengan rambut panjang berwarna putih terurai, kusut hampir menutupi setengah wajahnya. Membuatku ingat pertama kali melihat Niito di belakang rumahnya. Niito! Aku kaget dengan nafas yang sudah tidak teratur lagi. Tangan Niito bergerak cepat sudah berada di leherku. Cengkramannya bahkan sangat kuat untuk ukuran seorang nenek, apalagi menggunakan satu tangan. Anehnya tangan yang berbeda di jendela sudah hilang begitu saja. Sudah saya ingatkan jangan mengganggu. Darahmu segar apalagi keturunan kakek kamu. Niito mencekikku dengan tenaga yang sangat kuat, bahkan langsung mengarahkan kepalaku ke samping agar menatapnya, padahal sekuat tenaga aku sudah tahan. Lepaskan! Kuku tangan Niito yang sedang berada di leherku perlahan akan menancap. Memang anaknya Akbar. Bagus akhirnya berurusan dengan keturunannya. Mulutnya bergerak perlahan seperti sedang mengunyah sesuatu. Ketika perlahan mulut Niito terbuka, aku melihat untuk kedua kalinya sama persis yang ada di dalam mimpiku. Ketika pertama kali melihat wajah Nita yang berubah menjadi wajah Niito. Darah menetes begitu saja ke baju yang sedang aku kenakan sambil terus sekuat tenaga tanganku berada di tangan Niito agar melepaskannya dan tidak mencekik leherku semakin kuat. Apalagi terasa semakin menancap bagian kukunya. Yang kamu lihat adalah pertanda
Tiba-tiba Ni Ito memuntahkan semua isi dalam mulutnya. Sudah bercampur antara daging, ludah, dan darah ke atas bajuku, sementara aku sudah tidak kuat lagi menahan cengkraman tangan Ni Ito yang semakin kuat. Bahkan nafasku semakin sesak. Tiba-tiba terdengar olehku suara deheman sangat berat dari arah luar jendela. Namun nafasku semakin habis, dengan kepala dan leher semakin sakit aku rasakan. Bahkan aku tidak bisa bergerak sama sekali. Sialan, dia lagi. Siapa dia sebenarnya? Hanya cengkraman di leher saja yang selanjutnya aku rasakan dari tertancapnya kuku Ni Ito dan rasa perih yang mengikutinya. Aku merasakan sebuah pijatan di kaki. Anehnya badanku penuh dengan keringat dan rasa perih di bagian leher. Sudah, jangan dipaksakan. Padahal kemarin kalau belum sembuh jangan dulu aktivitas. Kang, aku sangat kaget sudah menggunakan jaket yang lain. Bahkan belum pernah aku keluarkan sekalipun di dalam tas carrier. Jaket lengkap dengan resletingnya yang sampai menutupi leherku, bahkan sampai ke dekat dagu. Sudah, jangan banyak bergerak dulu. Istirahat dulu saja. Bu Yani dan Pak Ageng juga tahu Arya sedang sakit. Iya Kang, terima kasih. Ya sudah, nanti Akang antarkan makan ke kamar. Sudah, jangan dulu bangun. Sementara aku sudah mengingat bagaimana semalam brutalnya sikap Ni Ito padaku, sambil membuka sedikit resleting jaket, dan benar saja leherku terdapat goresan kuku walaupun tidak panjang namun cukup dalam. Darah di bajuku. Aku langsung menurunkan lagi resleting jaket, bahkan aku sangat kaget. Sebelumnya aku mengenakan baju berwarna hitam bercorak, kini sudah berganti dengan baju berwarna merah yang sudah menempel di badanku. Tanpa mengetahui siapa yang sudah menggantinya semalam setelah kejadian itu, yang aku ingat hanya suara deheman saja. Budi. Aku makin tidak percaya dengan keberadaannya di kampung ini, menarik dengan cepat resleting jaket sampai atas lagi, karena melihat Kang Panjul sudah membawa makanan ke kamarku. Bahkan sampai siang hari dan matahari benar-benar tinggi, badanku barulah terasa normal kembali. Apalagi Kang Panjul sudah memberikan obat sebelumnya. Kang Panjul menyangka aku benar-benar sakit demam, padahal aku sedari bangun tidur hanya menahan sakit di leherku saja. Setelah aku pastikan ada 2 cakaran cukup dalam, membuatku kebingungan untuk mengobatinya dan tidak akan mungkin selamanya sampai luka ini sembuh menggunakan jaket. Malah akan membuat orang rumah semakin curiga. Gama. Aku berusaha bangun untuk segera pergi ke perbatasan hutan membeli pulsa karena teringat obrolan dengan Kang Panjul. Mau kemana Arya? Memang udah bener sembuh? Ke desa Mak, sambil mau titip pulsa sama ibu. Aku langsung berjalan lagi, apalagi melihat Kang Panjul sedang sibuk di halaman belakang rumah. Beruntungnya tidak membuat Mak Ella curiga kepada aku siang ini. Gama benar satu-satunya orang. Aku merasa keberadaanku semakin berbahaya setelah kejadian semalam itu. Tidak lama aku sudah berada di atas jalanan kampung untuk menuju ke perbatasan, bahkan kecepatan motor sedikit kencang. Karena makin panik untuk pertama kalinya lagi setelah kedatanganku ke kampung ini. Aku akan keluar kampung ini walaupun dengan keperluan lain. Pohon ini. Aku melihat ke sebelah kiri di mana pohon besar inilah yang awalnya membuat aku harus melihat penampakan kaki besar. Dan pertama kalinya melihat Ni Ito malam itu ketika dibonceng oleh Kang Basir. Namun dengan cepat aku abaikan, apalagi aku benar-benar makin cemas. Apalagi luka di leherku walaupun sudah terhalang jaket yang masih aku gunakan, tetap saja terasa makin perih. Aku sangat kaget dari kejauhan sudah terlihat seseorang berdiri di samping jalan. Dengan pakaian yang sama, bahkan sudah berkali-kali aku melihatnya. Orang itu. Aku melambatkan laju motorku semakin mendekat orang yang disangka gila beberapa hari di kampung ini. Hanya menunjuk agar motorku keluar dari jalan tanah mengikuti arah tangannya. Budi, tidak mungkin. Simpan saja dulu di situ. Tidak akan terlihat oleh orang Arya. Aman. Lelaki yang menggunakan celana yang masih aku ingat ketika di hutan dekat rumah Ni Ito malam itu sedang menggerakkan dedaunan dengan tangga yang besar untuk menutupi motor. Budi,
Aku langsung kaget, apalagi ketika Budi membenarkan rambutnya. Apalagi ini baru kali kedua aku bertemu Budi selain di terminal sebelum berangkat. Jangan dulu bicara. Turunkan resleting jaket kamu cepat. Lukanya bahaya. Budi mengeluarkan baju dari balik punggungnya dan melemparkannya ke arahku. Dan benar saja, aku masih ingat. Ini baju yang semalam aku gunakan, apalagi masih ada bekas darah yang dimuntahkan dari mulut Nito. Di atas kain berwarna hitamnya membuatku sekarang yakin Budi yang menolongku malam ini. Tahan, tidak akan perih. Supaya luka kamu malam ini juga kering dan besok sudah sembuh. Budi mengeluarkan botol berisikan dedaunan hijau seperti sudah dihancurkan sebelumnya. Perlahan daun-daun itu ditempelkan di atas luka. Benar saja, hanya dinginnya aku rasakan. Aneh, Bud, hanya dingin. Budi tidak menjawab, hanya terus-menerus mengusapkan dedaunan sambil terlihat tatapannya semakin tajam. Telat sedikit saja. Bisa lewat hari ini kamu, Arya. Budi, bagaimana bisa sampai ke kampung ini kamu? Aku tidak percaya awalnya dengan pesan yang dikirim Gama. Lalu kamu tinggal di mana selama ini? Soal itu sulit aku jelaskan, Arya. Tanyakan saja pada Gama. Aku dan sebuah hutan seperti apa. Ini tidak mungkin aku bawa lagi, Bud. Bahaya di rumah. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja sambil tatapannya kosong ke depan. Jangan terlalu senang dengan kedatanganku, atau sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Kalau bukan permintaan kamu, mungkin aku tidak sudi berurusan dengan itu. Aku langsung terdiam dan menyesal sudah berusaha mengakrabkan diri pada Budi. Bud, aku berterima kasih banyak, tapi sumpah aku tidak mengerti dengan semua ini. Angin-angin di hutannya menerpa dedaunan terasa membuat badanku perlahan berangsur membaik. Bahkan luka perih bisa begitu saja menghilang, membuatku yakin Budi bukan sembarang orang. Ritual awalnya, Nito harusnya sudah mati kalau bukan ritual Neloni mengambil nyawa setiap bayi dalam kandungan berusia 3 bulan. Bergeser menjadi aborsi. Itu dulu. Dan yang memulai semuanya semakin itu menjadi melakukan hal itu adalah keluarga kamu. Keluarga besar kamu. Aku langsung kaget, tidak bisa berbicara, seolah penasaranku selama ini terjawab langsung oleh perkataan Budi dan tidak ada alasan lain untuk tidak percaya padanya. Apalagi sedari kemarin, sangkaan aku sudah mengarah ke hal itu. Nyawa kamu sudah tidak akan keluar lagi dari kampung ini, Arya. Nito sudah benar-benar hidup berdampingan dengan iblis. Hanya sebanding dengan nyawa yang bisa menebus dan melepaskan orang yang mengetahui hal itu. Apalagi berkaitan dengan bapak kamu Akbar dulu yang menjadi musuh utamanya. Karena melarang kakek kamu dan Pak Ageng bersekutu dengan itu. Hanya karena nafsu duniawi yang gila ini. Budi, semuanya hanya kebetulan. Apa rencana Tuhan kebetulan? Tiba-tiba kamu bicara denganku di bawah pohon rindang ini di hutan. Dan 2 kali harusnya kamu mati. Aku selamatkan atas perintah Gama. Ritual tadi yang aku ketahui sedikit. Akbar dan Ageng, 2 anak kakek kamu yang lebih tahu. Tugasku hanya menyelamatkanmu di kampung ini. Mengundur kematian kamu tepatnya. Karena tidak tahu kedepannya hal gila apa lagi yang akan dilakukan itu. Budi berdiri dari duduknya, kemudian berjalan perlahan ke arah motor yang sebelumnya sudah ditutup oleh dedaunan dan ranting. Sana pergi. Mending jangan dilanjutkan soal beli pulsa. Bahaya. Ada orang Nito yang sedang menunggu kedatangan seseorang di perbatasan. Tetapi aku tidak tahu juga siapa. Kembali saja ke rumah daripada nyawa kamu melayang sebelum waktu ajal tiba. Aku langsung kaget, bahkan Budi bisa mengetahui tujuanku. Bahkan aku semakin penasaran ke depannya yang akan terjadi padaku seperti apa. Bud, aku harus apa selanjutnya? Dan siapa orang yang ditunggu itu? Apa ada kaitannya dengan keluarga aku juga? Hati-hati saja. Aku bukan siapa-siapa.
tidak bisa menjamin apapun juga. Yang terpenting kamu sudah sadar posisi nyawa kamu di kampung ini ada yang mengincar. Setidaknya aku hanya bisa mencegah, selebihnya sulit. Kecemasanku semakin bertambah walaupun luka di leherku semakin tidak terasa. Namun aku makin merasakan ketakutan dengan keadaan semua ini. Ini bawa, oleskan dan jangan sampai ada yang tahu. Lalu ini simpan dan bawa setiap kamu kemanapun di kampung ini. Budi memberikan botol kecil berisikan daun dan kain putih. Ini isinya apa, Budi, kain ini? Berjaga saja. Keris kecil isinya makhluk yang pernah kamu lihat berkaki besar dan berbulu lebat di dekat pohon besar itu. Aku hanya menganggukkan kepala saja, menyimpan ucapan Budi siang ini di dalam kepalaku. Kemudian memasukkan botol dan kain putih berisikan keris di dalam saku celanaku. Jangan bodoh. Mungkin orang yang ditunggu sekarang itu keluarga kamu. Budi langsung berbalik badan dan berjalan perlahan masuk ke dalam hutan. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya semua jawaban yang aku inginkan bisa terjawab begitu saja. Pertemuan keduaku dengan Budi seharusnya membawa ketenangan karena setidaknya ada yang menjaga aku atas perintah dan kebaikan seorang Gama. Walaupun semuanya tidak bisa diterima oleh akal begitu saja di bawah terik matahari, aku sudah hampir sampai ke rumah dengan bekal informasi yang malah membuatku semakin lebih berhati-hati. Nyawa kamu melayang sebelum waktunya ajal tiba. Ucapan Budi dan Gama sudah tertancap dalam pikiranku, walaupun alasan pasti dari semua ini belum jelas. Bahkan resikonya adalah sebuah nyawaku sendiri. Sampai di rumah beruntungnya Bu Yani, Kang Basir ataupun Pak Ageng belum sampai di rumah. Membuatku sangat tenang sekali, tidak akan menimbulkan kecurigaan hari ini. Bahkan ketika aku masuk ke dalam rumah, resleting jaket aku pastikan sudah sampai dagu agar bisa menutupi luka di leher. Sudah pulang lagi, Arya? Dari tadi Kang Panjul nanyain kamu cemas sekali tuh. Tuh di belakang lagi duduk. Apa karena benda di dalam saku celanaku pemberian Budi keris? Aku langsung merasakan keanehannya, padahal biasanya Maela tidak seperti barusan. Sini. Mulut Kang Panjul bergerak tanpa mengeluarkan suara dan tangannya melambai ke arahku berkali-kali. Sepertinya ada hal penting ini. Duh, Akang cari dari tadi gimana? Udah beli pulsa? Udah Kang, titip ke ibu. Agis anak buah Barja yang kemarin bareng Akang barusan di sana bicara sama Akang. Ini penting. Kang Panjul menunjuk satu-satunya jalan yang biasa digunakan menuju arah kebun. Lalu Kang, aku makin penasaran, padahal baru saja aku bicara dengan Budi setegang itu. Kali ini secara bertubi-tubi, bergantian dengan Kang Panjul. Kang Panjul melihat ke arah dapur. Setelah memastikan semuanya aman, barulah Kang Panjul membakar rokoknya. Semalam Pak Ageng datang ke rumah itu. Mungkin kamu pertama tahu hal ini. Tapi sudahlah, memang sudah waktunya kamu tahu juga. Padahal kenyataannya aku melihat sendiri dengan kedua bola mataku malam itu. Lalu Agis bilang apa? Agis bilang nih itu Barja dan Pak Ageng berkali-kali menyebutkan nama Akbar. Untungnya Agis pernah dengar nama itu adiknya Pak Ageng dan barusan bilang ke sini. Dua anak buah Barja sedang menunggu di ujung hutan menjemput Akbar. Siapa lagi kalau bukan bapak kamu, Arya? Aku langsung terdiam, bahkan rokok yang akan aku bakar hanya aku pegang saja, apalagi anehnya bisa sama dengan ucapan Budi di hutan barusan. Untuk apa bapak datang ke itu, Kang? Aku tidak tahu soal itu. Setahu Akang dari cerita Pak Ageng dan kakek kamu sebelum meninggal dan Akbar keluar meninggalkan kampung. Memang itu tidak menyukainya. Akang takut celaka saja. 2 kali sudah ucapan Budi terbukti dengan Kang Panjul. Kang, cari informasi lagi dari Agis, tolong. Tenang, Agis bakal infokan lagi walaupun takutnya Agis yang celaka ketahuan oleh Niito. Niito sesakti itu, Arya. Kang Panjul berdiri dan berjalan begitu saja setelah memberikan kedipan mata karena Maela sudah memperhatikan dari jendela dapur.
Sepanjang hari ini, dari siang berganti dengan sore, aku hanya menghabiskan waktu saja di dalam kamar memikirkan semua ucapan Budi dan Kang Panjul. Juga kecemasan pada bapak membuatku tidak bisa bergerak sedikit pun. Untuk telepon ibu dan Gama sulit, harus menunggu Ibu Yani pulang, dan itu juga tidak bisa langsung pulsa handphoneku terisi begitu saja. Bahkan aku hanya bisa membakar rokok berkali-kali saja, walaupun sudah dilarang oleh Maela yang tahu aku sedang sakit. Juga jaket terus saja menempel di badanku. Ini obatnya, minum lagi. Kang, belum ada kabar dari Agis. Malam ini jendela jangan dikunci. Sampai Bu Yani tiba ke rumah mendekat waktu maghrib dengan Kang Basir. Lalu tidak lama disusul Pak Ageng. Tidak biasanya Kang Panjul belum pulang, bahkan aku melihatnya masih bekerja atau memang sedang menunggu kabar dari Agis. Kecemasan dan ketakutan sudah semakin menyatu, apalagi keringat terus-menerus mengalir di dalam badanku yang terus-menerus menggunakan jaket. Arya, Gimana Kang? Ini rokok ketinggalan. benar itu Akbar, bapak kamu sudah ada di rumah Niito. Barusan tidak lama Agis datang 2 jam ke belakang sebenarnya. Tapi aku nunggu waktu yang pas untuk masuk kamar ini. Akang tidak bisa lama, takutnya semua curiga. Sudah waktunya pulang. Aku langsung menjatuhkan badan ke atas kasur karena bingung harus bertindak seperti apa. Apalagi aku tidak bisa bergerak di rumah ini. Apa tujuan bapak ini? Bahkan sampai Ibu Yani menawarkan makan bersama malam ini, aku tolak karena aku merasa tidak berguna. Kenapa semua keadaan menjadi seperti ini? Padahal baru saja semuanya akan terungkap, kampung ini dan kejadian itu yang berkaitan dengan keluargaku. Bu Yani beberapa kali mendatangi kamar yang aku gunakan. Aku hanya berpura-pura sakit. Padahal aku sedang memutar otak bagaimana caranya bisa kembali ke sana dan ingin tahu apa yang bapak lakukan. Innalillahi. Aku langsung terbangun berjalan ke arah pintu kamar yang masih terbuka bekas Bu Yani masuk sebelumnya. Bapak ke rumah keluarga duka dulu. Siapa Bu yang meninggal? Agis kamu tidak kenal. Matinya terjatuh dari motor Kang Barja di kota, tabrakan. Bu Yani langsung terdiam duduk di kursi ruang tengah. Aku yang mendengar kabar Agis langsung terdiam. Apalagi belum lama Kang Panjul baru memberitahu informasi padaku dari Agis sumbernya dan langsung mendapatkan kabar meninggal. Apa selanjutnya Bapak? Kabar meninggalnya Agis malam ini membuatku sangat kaget, apalagi baru hitungan jam sebelumnya memberikan kabar pada Kang Panjul yang langsung disampaikan padaku tentang kedatangan bapak ke rumah Niito dan berdampak langsung hilangnya nyawa Agis. Membuatku berada di ujung pikiran antara percaya dan tidak akan penyebab kematian Agis oleh Niito. Benar berarti kabar Agis itu. Aku membakar rokok, membuka sedikit resleting jaket agar bagian leher yang belum sembuh terkena angin. Setelah sebelumnya aku oleskan lagi ramuan dedaunan yang Budi berikan tadi siang di hutan. Bahkan sudah lebih 2 kali Maela membuka pintu depan rumah hanya untuk menjawab kepada warga yang datang ke rumah untuk memberitahu Pak Ageng sudah duluan pergi ke rumah Agis. Harusnya aku benar-benar dalam bahaya. Aku mengeluarkan kain putih yang Budi berikan lalu menyimpannya di bawah bantal. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Beruntungnya aku menyadari dari langkah suara kaki yang sebelumnya terdengar. Dengan cepat aku menutup resleting jaket. Tidur biar besok sembuh. Iya mak, mau tidur ini. Aku berusaha tidak terlihat kaget, bahkan rokok yang sedang terjepit di antara jari hampir saja terjatuh. Maela hanya mengusap lehernya saja dengan perlahan sambil menutup kembali pintu kamar. Tidak mungkin Maela mengetahui luka di leherku juga. Aku menutup jendela karena tidak biasanya angin malam ini benar-benar kencang sambil memastikan barang pemberian Budi berada tepat di bawah bantal. Cukup lama aku memperhatikan keluar. Angin-angin berhembus menuju ujung kampung di mana rumah Niito berada, walaupun cukup jauh dengan rumah Pak Ageng. Namun tidak tahu kenapa perasaanku setiap mengingat nama Bapak Akbar, perasaan buruk langsung aku rasakan.
Apalagi ketika mengingat kejadian Nita dan teriakan perempuan yang aku dengar langsung malam itu. Aborsi, kesaktian itu Pak Ageng. Dalam ketidaknyamanan masih mengenakan jaket yang sama dari siang sampai malam, aku mencoba tenang dan mengingat semua kejadian selama berada di Rangkas Puna. Sebuah kampung yang menyambut kedatanganku dengan segala misteri dan keanehannya. Bahkan ketika sudah berada di sini selama berhari-hari, malah semakin menjadi menimpaku. Bapak semalam tidak pulang ya, Mak? Tumben. Terdengar jelas olehku suara Bu Yani di dapur yang langsung membuatku terbangun pagi ini. Salah satu suara dari penghuni rumah ini sekaligus saudara dari keluarga besar yang masih bisa membuat aku percaya sampai saat ini. Kurang tahu, Bu, tapi sepertinya memang tidak pulang. Basir juga tidak terdengar pulang ke sini, Bu. Mungkin masih di rumah duka. Untuk pertama kali aku membuka jaket yang masih menempel di badan. Bahkan keringat sudah membuat badan merasa tidak nyaman sekali saking banyaknya. Padahal pagi ini terasa sangat dingin. Mengelupas. Ucapku ketika pertama kali memegang bagian leher. Kulit keringnya terlepas begitu saja. Anehnya berwarna hitam pekat sekali. Dengan cepat aku berdiri dan berjalan ke arah cermin kecil yang menempel di lemari. Bisa begini, aneh tanpa bekas. Hanya coklat kulitnya saja yang berbeda. Aku kembali mengingat kejadian malam itu yang menyebabkan luka seperti ini akibat cakaran sosok Nito. Bahkan aku merasa menyesal dan baru berpikir akan kebodohan diri sendiri karena lupa kemarin siang tidak bertanya pada Budi bagaimana caranya bisa berjumpa kembali. Bu, Arya pagi ini titip isi pulsa ya, buat telepon Bapak di rumah. Nanti bilang aja ke Pak Ahmad ya di desa. Ibu juga biasanya suruh Pak Ahmad. Kalau udah mendingan sekalian antar dulu ya ke desa. Baik, Bu. Maela kembali menunjukkan tingkah anehnya. Tatapannya langsung melihat ke arahku, namun dengan cepat dialihkan lagi dengan berjalan ke arah dapur. Apalagi ketika aku menyebut Bapak, seolah Maela mengetahui yang selama ini terjadi dan sesuai ucapan Kang Panjul. Maela memilih diam. Apalagi aku masih ingat malam itu Maela mencegah Pak Ageng masuk ke dalam kamar setelah mengasap pisaunya dalam percobaan membunuhku. Satu persatu nanti juga bakal tahu siapa dan seperti apa Maela yang sebenarnya. Aku mulai sedikit belajar bagaimana semua kejadian kemarin yang memang sengaja membawa pada masalah atas dasar penasaran yang berujung merabahaya ini. Ibu juga tidak akan lama mau bawa berkas-berkas saja hari ini. Siap-siap aja, jadi nanti ditunggu dulu ya di desa. Aku hanya mengangguk, apalagi sarapan pagi barusan membuat perut terisi penuh sekali walaupun tidak seperti biasanya. Pertama kali dalam hidup di pagi ini, rasa khawatir semakin bertambah. Apalagi semua yang disarankan Budi untuk selalu membawa benda yang diberikan padaku langsung aku laksanakan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu paham fungsinya untuk apa keris yang berada dalam kain putih itu. Setelah motor dipanaskan mesinnya dan Bu Yani sudah duduk di bagian belakang berbarengan dengan matahari yang perlahan muncul, aku sudah melintasi jalan kampung menuju desa. Semalam tidak dengar Bapak pulang, Arya? Arya langsung tidur, Bu, malam itu. Aku memikirkan cara agar bisa kembali melihat keadaan rumah Nito walaupun tahu resikonya tidak main-main, bahkan berbahaya sekali. Namun karena Bapak sedang berada di sana membuat pertimbangan dalam pikiran tidak sama sekali menemukan jawaban. Baru pertama kali melayat warga yang meninggal sampai nggak pulang. Apalagi itu kan anak buah Barja. Padahal aku menunggu lanjutan ucapan yang keluar dari mulut Bu Yani, namun berhenti begitu saja, seperti ada yang salah dengan ucapannya. Agis anak buah Barja begitu, Bu. Lalu? Udahlah Arya, tidak penting. Biarkan saja, memang sudah keturunan, susah. Ibu tidak paham saja, padahal anaknya sendiri Banu sampai pergi meninggalkan kampung. Tidak ada kapoknya. Aku tidak berani lagi bertanya, apalagi akan segera sampai ke halaman desa. Namun jawaban Bu Yani seolah memberitahu aku bahwa Bu Yani juga mengetahui sesuatu di balik semua yang terjadi di kampung ini. Apalagi dari awal Kang Banu juga sudah pernah menyuruh aku pergi dari kampung ini. Namun keadaannya sudah terlanjur.
Tuh motor Pak Ahmad udah ada. Ke belakang aja nanti kasih nomor handphonenya, biar ibu yang bayar. Bu Yani langsung perlahan turun dari motor dan berjalan ke arah desa. Sama sekali aku tidak melihat motor Kang Basir di halaman desa Rangkaspuna. Begitu juga dengan keberadaan Pak Ageng pagi ini. Bapak udah 2 hari tidak ada kabar. Handphonenya antara mati atau tidak ada sinyal. Setahu ibu teman-temannya di kota semua. Coba kau menghubungi Arya. Baru saja aku duduk di kursi belakang desa, pesan masuk dari ibu langsung aku terima. Disusul oleh pesan dari Kak Yuni yang hampir sama memberikan kabar kecemasannya pada Bapak. Semakin dibenarkan tapi harus melihatnya sendiri keberadaan Bapak. Ayo, mana nomornya sini? Pagi-pagi udah melamun aja. Pak Ahmad. Duh, kaget ini. Ini Pak, tulis saja langsung. Ya sok sebutin, ini sudah bawa kertas. Kalau kaget mirip banget sama kakek kamu semasa hidup. Padahal ibu dan bapak jarang sekali menceritakan kakek. Kata ibu sekalian isi bensin motornya, boleh kunci motornya. Arya tunggu dulu di sini, tidak akan lama, paling setengah jam. Setelah kunci motor aku berikan, Pak Ahmad pergi begitu saja, sementara aku ingin sekali menghubungi Gama. Kang Banu dan ibu dalam keadaan seperti ini. Hisapan rokok yang biasanya membuat perasaan bisa sedikit tenang, pagi ini sama sekali tidak tercampur rasa ketakutannya semakin terasa. Kakek, ya aku harus tahu seperti apa dulu kakek di kampung ini. Apalagi sama-sama menjabat kepala desa juga. Aku perlahan mengangguk, seolah pikiran menemukan jalan lain untuk menuntaskan semua ini. Sambil menunggu Pak Ahmad kembali, aku hanya menghabiskan waktu dengan memikirkan banyak hal. Anehnya malah ucapan Pak Ahmad yang sekarang aku pikirkan soal kemiripan wajahku dengan Kak Ambar. Benar juga kalau dipikir-pikir selama aku hidup, bapak ataupun ibu tidak pernah cerita soal kampung ini dan kakek. Aku mengingat yang aku ketahui tentang kakek Ambar hanya orang berpengaruh dan terpandang saja di kampung ini. Beberapa pekerja desa yang sedang bicara di dapur bahkan terdengar jelas karena pintu belakang bekas Pak Ahmad keluar tidak ditutup rapat. Membicarakan soal kematian Agis yang anehnya saat keluar dari desa Rangkaspuna membuat aku terpaksa menguping sebentar. Apalagi hal itu memang membuatku cukup penasaran. Apa aku akan mengalami hal yang sama seperti Agis? Aku semakin cemas setelah cukup lama menunggu barulah masuk pulsa yang dibelikan oleh Pak Ahmad. Dengan nominal yang cukup banyak, dengan cepat aku mencari kontak ibu untuk mengirim sebuah pesan. Bu, Arya baru ada pulsa. Baik, nanti coba Arya hubungi bapak. Di kampung susah sinyal. Gam, tidak tahu kenapa aku yakin ini ada hubungannya dengan kakek dan bapak juga. Apalagi sekarang bapak sudah ada di kampung yang sama. Anehnya tidak berkunjung ke rumah Ageng, malah ke ujung kampung, ke rumah Ni Ito. Dengan cepat aku mengirim pesan sebelum Kang Ahmad kembali dan Bu Yani mengajak aku pulang ke rumah. Terus saja aku melihat handphone berharap cemas dan segera mendapatkan balasan dari Gama. Belum pulang lagi Arya, Pak Ahmad? Belum Bu, tapi pulsanya udah masuk. Terima kasih banyak Bu. Banyak sekali ini pulsanya. Biar tidak bolak-balik saja. Ya sudah ibu, sebentar lagi ini. Aneh bapak juga tidak masuk hari ini. Paling ada di rumah. Bu Yani menggelengkan kepalanya sambil memberikan satu gelas kopi hitam panas. Aku tidak menjawab lagi karena Bu Yani langsung kembali masuk ke dalam dan aku kembali menunggu balasan pesan ibu dan Gama sambil berharap cemas. Sudah hampir setengahnya dari kopi panas menjadi hangat dan berbatang-batang rokok aku hisap. Barulah terdengar suara Pak Ahmad dari arah belakang. Sementara pesan balasan Gama dan ibu belum juga masuk ke dalam handphone. Lama ya Arya, maklum orang tua bawa motornya pelan. Iya Pak, tidak apa-apa, ini juga sambil ngopi. Semalam mungkin bapak capek, pantas saja sampai jam segini belum datang. Semalam sama si Basir. Setahu Arya ke rumah duka ya Pak? Iya, semalam juga langsung dikebumikan Arya. Kasihan juga nasib Agis, tidak menyangka jenazahnya sampai seperti itu. Padahal kecelakaan tunggal. Ada saksi juga yang lihat Agis kayak menabrak anak kecil sebelum masuk jalan desa di ujung kampung sana.
dan katanya lagi bonceng nenek-nenek. Padahal sendirian, kata warga yang berpapasan dengan Agis di hutan. Aku langsung kaget dengan cerita Pak Ahmad karena banyak kejanggalan, apalagi menyebut nenek-nenek yang langsung mengarah pada satu nama, yaitu Nyi Ito. Wajahnya hancur, banyak mengeluarkan darah, bahkan mulutnya terbuka seperti ada yang membukanya dengan paksa. Diinget-inget jadi serem. Mana ikut memandikan jenazah lagi semalam? Kata ibu, anak buah barjakannya Agis itu. Iya benar, semalam juga menjadi perbincangan di rumah Agis. Takutnya ada kaitannya dengan hal itu, tapi sulit untuk membuktikannya. Barja dan anak buah yang lain juga semalam ada ikut sampai ke pemakaman. Memang ada kaitannya apa, Pak? Ketakutan warga saja. Ada hal yang dulu pernah terjadi di kampung ini terulang, walaupun kemungkinannya kecil. Anehnya Pak Ahmad langsung melihat ke arahku dengan kaget, seperti ada yang salah dari ucapannya. Sudah Arya, ayo ibu udah beres. Bu Yani tiba-tiba keluar dari pintu belakang membuat aku dan Pak Ahmad cukup kaget, apalagi barusan tatapan mata Pak Ahmad benar-benar beda dari sebelumnya. Udah Bu. Pak, Arya duluan ya. Makasih barusan udah membelikan pulsa. Pak Ahmad tidak menjawab lagi, bahkan tatapannya semakin menakutkan, membuatku sangat tidak nyaman dengan hal itu. Beruntungnya Bu Yani sudah kembali memanggil namaku kedua kalinya. Ada kaitannya dengan masa lalu. Bisa jadi kakek Ambar benar-benar ada kaitannya dengan ujung kampung itu. Hal itu menambah keyakinan dan membawa penasaran bergerak ke hal lain untuk mengetahui kampung ini setelah semua yang terjadi. Sepanjang jalan pulang, Bu Yani bercerita kabar meninggalnya Agis kemarin malam membuat warga gempar setelah kabar kondisi mayat Agis menyebar. Apalagi beberapa pekerja desa juga ikut melayat ke rumah duka, juga melihat keadaan terakhirnya yang cukup mengenaskan. Apalagi cerita Bu Yani tidak jauh berbeda dengan ucapan Pak Ahmad sebelumnya. Pak Ahmad bilang Bu barusan, ketakutan warga saja hal yang dulu terjadi di kampung ini terulang. Emang dulu pernah ada apa Bu? Ya mungkin takut aja ada korban kecelakaan lagi, maksud ucapan Pak Ahmad. Mungkin itu Arya. Masih seperti itu jawabannya Bu Yani, tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Di halaman rumah sudah terlihat motor Kang Basir terparkir. Terlihat juga Pak Ageng dan Kang Basir sedang duduk di teras bersama 3 orang warga yang pernah terlihat sebelumnya di kebun singkong, sedang berbicara serius. Aku dan Bu Yani masuk begitu saja setelah 3 orang warga itu hanya melemparkan senyum dibalas oleh Bu Yani. Namun ketika sudah masuk ke dalam rumah, wajah Bu Yani langsung terlihat kesal sekali. Aku langsung berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian, apalagi Kang Panjul sudah terlihat bekerja di halaman belakang dan Maela sibuk di dapur. Kang, gimana kabar Bapak? Kang Panjul langsung memperhatikan sekitar halaman belakang sambil menatap ke arahku. Jangan sekarang, jangan terlalu dekat juga kita. Jaga jarak Arya, Bapak di rumah. Tapi ada kabar belum Kang? Aku makin cemas dan penasaran, apalagi hanya melalui Kang Panjul saja yang aku harapkan kabar Bapak. Sama seperti kabar Bapak sebelumnya ketika tiba di kampung ini walaupun melalui almarhum Agis. Kang Panjul hanya menggelengkan kepalanya saja sambil kembali memperhatikan sekitar. Orang gila itu siapa sebenarnya Arya? Kenapa memang Kang? Kenapa bertanya tentang orang gila itu? Semalam Akang melihatnya ada di pemakaman Agis. Bahkan sudah 2 kali tidak sengaja sore ketika pulang, Akang melihatnya di kebun jati dekat dengan kamar yang kamu tempati Arya. Akang curiga takutnya orang suruhan itu. Baru saja aku memberitahu sebenarnya siapa orang gila itu, Kang Panjul malah berjalan meninggalkan aku begitu saja. Bagian tanaman sana beri pupuk saja, itu pupuknya jangan banyak-banyak Arya. Baru aku sadari pasti ada yang memperhatikan aku dari arah dapur, membuatku langsung melaksanakan perintah Kang Panjul tanpa melihat ke arah dapur. Sampai matahari benar-benar meninggi dan beberapa tanaman sudah aku berikan pupuk.
barulah aku menepi ke teras belakang terlebih dahulu. Apalagi keringat sudah mengalir begitu saja membasahi badan. Keberadaan Pak Ageng hari ini di rumah membuat aku dan Kang Panjul tidak bisa leluasa untuk berbicara panjang, padahal banyak hal yang ingin aku tanyakan. Ini kopinya Arya. Kang, Bapak. Soal itu Akang belum bisa memastikan Arya. Tapi tadi pagi ketika melihat ke kebun singkong, tidak sengaja dan kebetulan sekali melihat Barja membawa perempuan ke arah jalan keluar kampung. Aku langsung ingat teriakan perempuan di rumah Nito dan tidak salah lagi, itu adalah perempuan yang sama. Ingat, jangan sampai kamu ke ujung kampung sana walaupun tahu bapak kamu Akbar ada di sana. Bahaya. Agis sudah cukup menjadi bukti, mungkin selanjutnya Akang. Dengan penuh rasa bersalah setelah membenarkan semua ucapan Kang Panjul, membuatku semakin kebingungan untuk berbuat apa selanjutnya dan tidak ingin Kang Panjul harus bernasib sama dengan Agis, apalagi setelah semua kebaikannya padaku selama ada di kampung ini. Aku hanya menghabiskan waktu di kamar saja setelah makan siang sampai sore hari tiba, apalagi hal itu diperintahkan oleh Kang Panjul karena tidak mau membuat Pak Ageng dan Kang Basir curiga. Walaupun aku yakin sudah menerima banyak laporan dari Maela, sesekali aku juga ingin tahu kenapa Kang Panjul seperti itu, selain pernah berkata sebagai caranya membalas budi akan kebaikan ibuku saja ketika berada di kampung ini. Coba ada sinyal. Aku kesal karena hanya membuka laptop saja, itu juga untuk berjaga-jaga jika ada yang masuk ke dalam kamar. Melihat jam di kamar sudah pukul 17:15 sore ini, setelah rokok dan korek api masuk ke dalam celana beserta kain putih yang Budi berikan selalu aku bawa, aku langsung izin pada Bu Yani untuk keluar sebentar. Mau kemana emangnya Arya? Telepon ibu saja dan bapak Bu ke belakang. Anehnya tiba-tiba Kang Basir berdiri begitu saja di teras depan dan berjalan masuk ke dalam ruang tengah rumah. Akang antar sudah sore ini, sebentar lagi juga maghrib. Tidak usah Kang, sebentar aja kok ini. Sudah Sir, biarkan saja. Arya juga sudah pasti hafal jalannya. Jangan kemalaman pulangnya Arya. Kepala Pak Ageng hanya mengangguk saja ke arah aku dan Kang Basir, namun anehnya aku merasakan sebuah kecurigaan dari gerakannya itu. Apalagi Kang Basir langsung mengikuti berjalan ke arah motor. Pulang Kang? Iya. Biasanya pamit, tumben barusan enggak. Motor yang aku gunakan berbelok ke arah ujung kampung, sementara Kang Basir ke arah berlawanan. Anehnya kecepatan motor yang Kang Basir kendarai begitu kencang, tidak seperti biasanya. Bisa begitu tumben. Di bawah cahaya kuning keemasan dengan perasaan cemas untuk kesekian kalinya lagi, kembali ke sebuah jalan yang akan membawa menuju ujung kampung. Apalagi malam akan segera tiba, membuat rasa ketakutan akan hal-hal buruk terjadi lagi menimpaku, seperti malam sebelumnya itu. Gam angkat Gam. Aku sudah berdiri di tempat yang sama sambil memegang saku celana yang berisikan rokok, korek, dan kain putih. Sudah lebih dari 3 panggilan ke nomor Gama terus menerus aku lakukan. Tunggu sebentar Arya. Masuklah pesan dari Gama yang membuat perasaan sedikit tenang. Aku langsung duduk di atas rumput-rumput hijau, apalagi dari kejauhan sudah terlihat juga lampu kuning yang membuat awal penasaran itu muncul. Sebuah cahaya yang membawa aku pada sebuah masalah sampai saat ini. Di rumah itu Bapak berada, tapi kenapa belum juga berkunjung ke rumah Pak Ageng? Arya, halo? Gam, udah baca pesan aku tadi pagi? Aku makin ketakutan Gam. Bagaimana caranya menemui Budi? Bukan itu masalahnya. Budi sudah memberitahu Akbar bapak kamu dengan ciri-ciri lengkap berada di rumah nenek itu. Itu lebih berbahaya. Ini aku berada di rumah Bayi Dim, bapaknya Budi. Jikalau keadaannya makin memburuk, aku pasti datang. Dengarkan baik-baik. Sejak kapan Gama mengetahui ciri-ciri bapak? Aku bertanya siapa lagi nama yang Gama sebutkan, bahkan baru pertama mendengar nama itu. Bayi Dim.
Beberapa kali ingin rasanya aku berbalik badan, apalagi cahaya kuning keemasan sudah semakin tenggelam dari arah barat. Tiba-tiba terdengar langkah dari arah belakang. Namun ketika aku pastikan langkah itu kembali hilang. Halo Arya. Iya Gam, aku dengarkan ini. Lanjutkan ucapan barusan, aku pasti dengarkan semua perkataan kamu. Padahal perasaanku makin cemas karena lagi-lagi gesekan kaki berjalan terdengar. Apalagi di hamparan sawah sudah tidak ada orang satupun. Budi sudah tidak ada kabar semenjak malam kemarin setelah ada yang meninggal di kampung itu. Apalagi Budi bilang satu nama Agis yang meninggal sudah memberikan jalan pada Kang Pancul. Baik Gam, lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Aku ingin memastikan semuanya dan ada apa sebenarnya di balik masalah aneh ini. Jangan mencari keberadaan Budi. Budi yang akan menemui kamu. Semuanya sudah terlanjur. Gam, ini seperti ada langkah namun tidak ada wujudnya. Dari tadi makin mendekat, apalagi di sini udah mau gelap. Pulang cepat sekarang. Bulu pundak semakin berdiri, apalagi semakin dekat di telinga suara langkah kaki yang diseret di atas rumput-rumput. Beberapa kali mengeluarkan suara nenek-nenek tertawa yang kencang namun tanpa wujud sama sekali. Tanpa berpikir lagi, aku langsung berjalan dengan cepat ke arah motor dan menyalakan mesin dengan terburu-buru. Anehnya, barulah terasa panas di bagian paha yang membuatku berpikir. Karena kain putih yang di dalamnya berada keris pemberian Budi, bahkan aku sangat kaget. Ketika menarik gas motor meninggalkan tempat ini, sudah ada 2 orang di samping hutan yang beberapa hari ke belakang digunakan Budi untuk menghindari kejaran warga sore itu. Aku masih mengingatnya. 2 orang itu mengenakan pakaian hitam sedang membawa golok di lengannya. Bahkan golok yang dipegangnya itu sudah terlihat seperti ada darah yang menempel. Aku jelas sekali melihatnya karena jaraknya tidak terlalu jauh, seperti orang yang akan melangkah namun tiba-tiba hanya terdiam mematung seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Namun tatapannya tajam, jelas melihat ke arahku. Keadaan Bapak berbahaya sama halnya denganku. Tapi bagaimana bisa Gama mengetahui ciri-ciri Bapak? Aneh. Aku mengatur nafas ngos-ngosan dan tidak terasa keringat sudah mengalir deras di tubuhku. Sesampainya di halaman rumah, tepat sekali cahaya sore sudah benar-benar berganti dengan gelapnya malam. Anehnya ketika melihat kedatanganku, Pak Ageng dan Kang Basir benar-benar terkejut. Bahkan Kang Basir sampai berdiri, seperti memastikan keberadaanku, melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pak Ageng hanya menepuk pundak Kang Basir, kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Jangan sampai orang yang ingin mencelakaiku barusan di ujung kampung, orang suruhan Pak Ageng dan Kang Basir. Aku perlahan membuka jendela, apalagi semua orang yang berada di dalam rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Setelah makan malam bersama yang untuk kesekian kalinya tidak pernah ada suasana harmonis di rumah ini. Berbatang-batang rokok kembali aku habiskan malam ini. Seperti sebelumnya, aku hanya menyalakan laptop untuk berjaga-jaga saja ketika ada orang yang masuk kamar agar aktivitasku tidak dicurigainya. Walaupun dalam pikiranku semakin bercampur setiap ucapan Gama dan keberadaan Bapak saat ini, karena aku teringat kembali cerita bagaimana meninggalnya Agis secara tragis. Kunci pintunya. Tiba-tiba ada ucapan dari luar jendela yang membuatku sangat kaget. Budi, jangan berisik, kunci cepat. Segera aku berjalan menuju pintu sambil melihat Budi, seperti tidak percaya malam ini menemui aku walaupun belum terlalu larut malam. Budi dengan cepat menaiki jendela kamar yang sudah terbuka dengan sangat cepat. Bahkan ketika kakinya mendarat pun tanpa mengeluarkan suara hentakan. Malam itu terbayang ketika membawa tubuhku. Mulai terjawab bagaimana kemampuan Budi setelah melihatnya langsung. Budi langsung mengambil rokok yang tergeletak di atas kasur, perlahan membakarnya. Malam besok tutup satu jendela seperti ini sebagai tanda kamu masih bangun, Arya. Ini penting, tidak perlu kamu tanyakan sekarang, karena ada yang lebih penting daripada itu. Ia berdiri di dekat jendela, matanya memperhatikan keluar, sementara aku sudah duduk di atas kasur.
Baik Bud, aku paham. Tadi sore aku telepon Gama. Ada hal penting apa Bud? Aku cemas keadaan bapak di rumah Ito. Perlahan Budi melihat ke arahku sambil menggerakkan badannya. Barulah aku melihat jelas bagian tangannya sudah ada bekas hayatan benda tajam. Bahkan menggunakan dedaunan yang sama yang pernah aku gunakan untuk leherku. Hijaunya dedaunan itu masih belum menutup semua bekas lukanya yang masih terlihat merah dan cukup dalam. Ini bekas sore tadi. Kalau tidak, luka ini bisa berada tepat di leher kamu, Arya. Dua orang yang kamu lihat itu sudah berniat membunuh kamu. Beruntungnya aku mengetahui kedatangan Basir ke rumah Ito. Dan benda dalam kain putih itu yang kamu bawa juga, kalau tidak sudah diseret kamu oleh makhluk kiriman Ito. Aku langsung kaget ketika mengingat rentetan kecurigaan pada Pak Ageng dan Kang Basir sore tadi. Seperti membangkitkan emosiku malam ini. Ageng Bud. Di belakang rumah Ito banyak sekali lubang-lubang bekas janin yang terkubur. Bekas ritual yang dilakukannya. Sama halnya ketika malam itu kamu melihatnya langsung. Bahkan mungkin lebih banyak di balik ritual neloninya dulu cepeng bayi yang diambilnya dengan paksa dari jatah hidup bayi itu dalam gadungan. Siapa sebenarnya kakek kamu? Cepat jawab. Budi mendekat ke arahku dengan tatapan tajamnya, juga matanya yang melotot. Membuatku langsung terdiam mendengarkan ucapan Budi. Antara rasa kaget dan membenarkan selama ini ada kaitannya dengan kaki Ambar. Cepat jawab Arya. Siapa dan apa yang kamu ketahui agar semuanya selamat. Dan sumpah di kampung ini tidak benar. Budi makin mendekatkan wajahnya, membuat nafasku makin tidak tenang. Bahkan mulutku seperti sulit sekali berkata karena mendengarkan ucapan Budi yang baru aku ketahui. Apalagi ucapan sumpah yang baru aku dengar pertama kali malam ini. Bud, aku tidak tahu apapun soal kakek. Malah aku yakin ini ada hubungannya aborsi di kampung ini. Kakek, Ageng, bahkan Akbar bapakku sendiri. Sumpah apa itu Bud yang kamu maksud? Budi hanya menggelengkan kepalanya saja sambil perlahan menjauh dari ujung kasur tempat di mana aku sedang duduk. Sial, baru pertama aku tahu hal seperti ini. Biadab, membuat tempat suci sebelumnya menjadi penuh dosa dengan nyawa-nyawa cabang bayi yang berangsur-angsur hilang di kampung ini. Sebuah sumpah yang berkaitan dengan tingkah kakek kamu. Namun belum bisa aku pastikan juga kebenarannya. Aku langsung terdiam mengatur nafas agar kembali tenang setelah mendengarkan penjelasan Budi. Namun tiba-tiba Budi melihat ke arah pintu dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Sambil mengusap rambutnya, hampir beberapa detik Budi melihat ke arah pintu kamar. Cepat buka kunci kamarnya, jangan ada suara. Pelan-pelan. Dengan cepat aku melangkah ke arah pintu, memutar kunci dengan sangat pelan dan berhati-hati. Ingat, malam besok jangan dibuka semua jendela, sisakan seperti ini. Baru saja aku akan menjawab, terdengar langkah kaki yang berjalan cepat ke arahku, membuat Budi langsung dengan cepat keluar melalui jendela. Arya, bapak minta rokok. Punya bapak habis, lupa tadi nyuruh Basir buat beli. Ini Pak ada. Aku perlahan menutup laptop setengahnya, berusaha tenang di hadapan Pak Ageng dan memberikan bungkus rokok beserta korek api. Lain kali bekas matikan rokok sakarnya di asbak ini aja. Masa ada di lantai? Pak Ageng memperhatikan ke arah jendela kamar yang anehnya tidak aku sadari sudah terbuka seperti biasanya. Pak Ageng langsung membakar satu batang rokok dan keluar kamar begitu saja setelah menutup kembali pintu kamar. Hampir aja ketahuan. Tapi aneh kenapa bapak bisa mengetahui kedatangan Budi? Aku berdiri membersihkan bekas Budi mematikan sakar dengan jarinya dan menutup jendela setelah memastikan Budi sudah tidak ada di luar. Badanku sudah terbaring di atas kasur sambil melihat atap kamar. Tentu saja kabar dari Budi membuatku semakin kebingungan soal sumpah itu. Apalagi perintah Budi agar besok malam membuka setengah jendelanya jika masih terbangun. Sambil mencoba memejamkan mata dengan segala hal yang seharusnya membuatku berhenti menelusuri apa yang telah terjadi di kampung ini. Setelah berbagai ancaman dan gangguan yang aku alami, malah sebaliknya,
membuatku seperti mempunyai tanggung jawab akan keluarga besar dari kakek ini. Seperti sengaja dikala kesusahan, bukannya mendapatkan kemudahan untuk jalan keluar usaha keluarga sendiri, malah seperti ini. Namun udah tanggung, semuanya udah terjadi. Aku merasakan sebuah dorongan keyakinan dalam diri bahwa yang terjadi di masa lalu akan segera aku ketahui. Hari ini aku bisa leluasa bergerak di dalam rumah, apalagi ibu tidak pergi ke desa dan mengerjakan semua pekerjaan di rumah saja. Bahkan sesekali aku membantu merapikan berkas-berkas yang sama sekali tidak aku pahami. Walaupun tetap saja pikiranku berada di satu titik tentang bapakku sendiri, soal keberadaan juga keadaannya saat ini. Apalagi suasana dingin antara Bu Yani dan Pak Ageng di dalam rumah semakin terasa. Bahkan sudah tidak pernah terdengar lagi obrolan di antara mereka berdua. Namun aku cukup tahu diri, tidak berani mencampuri urusan rumah tangga mereka. Tiba-tiba terdengar salam dari Kang Panjul yang datang dari pintu depan rumah. Bahkan aku kira sudah datang sedari pagi. Jul, benar kabar itu? Kalau satu orang mungkin bisa jadi bohong, Bu. Ini sudah 3 warga saksinya ketika melewati hutan malam kemarin. Tadi juga di jalan ramai-ramai warga kampung ini membicarakan hal itu. Bapak juga bilang tapi tidak jelas. Apalagi makin aneh akhir-akhir sama adik kamu itu, Jul, si Basir. Aku langsung membereskan berkas Bu Yani dengan tujuan agar saka rokok Kang Panjul tidak terjatuh. Semalam kamu ngerokok Arya di sini, tumben. Kayak rokok yang pernah diberikan Bapak. Padahal aku juga kaget. Rokok yang semalam Pak Ageng minta dari kamar masih panjang dan berada di atas asbak. Membuatku yakin bahwa semalam kedatangannya ke kamar hanya untuk memastikan keberadaanku saja. Nah, Bu, anehnya tuh tangisan bayi yang terdengar di hutan. Kayak dulu lagi, 10 atau 15 tahun ke belakang sebelum kakek Ambar meninggal. Bahkan 2 warga melihat sosok bayi di dalam hutan sangat banyak tergeletak begitu saja. Juga suara tertawa nenek-nenek. Ibu dan aku yang mendengarkan ucapan Kang Panjul langsung terdiam. Kalau keadaan kampung tidak baik-baik saja mungkin seperti itu, Jul. Apa mungkin ulah Agis sebelumnya? Ya dulu zaman Ki Ambar baik-baik saja. Maela tiba-tiba datang membawa 1 gelas kopi untuk Kang Panjul. Udahlah, kabar saja itu. Arya simpan aja berkasnya di meja sana. Aku langsung berdiri membawa semua berkas-berkas dan disimpan di atas meja lainnya. Bu Yani langsung masuk ke kamar disusul oleh Kang Panjul dan Maela berjalan ke arah dapur. Bisa-bisanya seperti itu. Apa berkaitan dengan kampung aborsi atau sumpah yang semalam Budi katakan? Untuk kesekian kalinya lagi setiap pertanda begitu saja datang tentang kampung ini kepadaku dengan cara tidak sengaja. Arya, sini. Segera aku berjalan ke arah Kang Panjul yang masih duduk di teras belakang rumah. Gimana, Kang? Aman sepertinya. Benar rokok itu. Bapak semalam ke kamar, Kang. Kayak waktu itu lagi. Akang tidak bisa ambil resiko untuk datang ke ujung kampung memastikan Bapak Arya ada di sana. Tapi udah menyuruh beberapa warga kampung sini yang bisa Akang pegang agar memberi informasi jika Barja membonceng Bapak Arya. Sulit ya, Kang? Keadaannya sekarang di kampung sulit sekali. Apalagi ramai-ramai terekan janin, istilah zaman dulu tuh. Apa itu, Kang? Terekan janin tuh? Arya baru dengar juga. Ya seperti kejadian semalam di hutan. Arwah-arwah bayi yang dipaksa dulunya keluar dari rahim. Arwahnya dimanfaatkan jin menjadi makhluk semalam itu, tersesat di hutan. Bahasa orang tua zaman dulu. Bekas aborsi? Mungkin bisa jadi, Arya. Tapi anehnya setelah kematian Agis, walaupun sampai saat ini hati Akang belum menerima kematian itu. Jika benar dalangnya adalah orang yang Akang curigai, seharusnya berakhir dengan sama orang itu di tangan Akang. Kang Panjul tatapannya penuh dengan emosi, bahkan tidak disangka olehku. Makin cepat menjalani hari ini sekedar membantu pekerjaan Kang Panjul. Yang anehnya makin kesini tingkah Maela memperhatikan aku dan Kang Panjul.
Tidak sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya membuatku harus kembali berjaga jarak dengan Kang Pajul. Semakin sore beberapa warga sudah diterima oleh ibu akan laporannya terkait keramaian yang terjadi kemarin malam. Bahkan beberapa warga yang pulang mencari kayu bakar di hutan sore menjelang waktu maghrib hari ini kembali mendengar tangisan juga tertawa dari dalam hutan. Mengarahkan suara itu berasal ke ujung kampung. Takut kejadian malapetaka beberapa puluh tahun kembali terulang, Bu. Nyawa ini masalahnya. Tidak jarang pengaduan warga selalu berkaitan dengan kejadian yang terulang, membuatku semakin curiga bahwa dulu dalang dari semua ini adalah bagian dari keluarga besarku. Entah kakek, Pak Ageng ataupun bapakku sendiri. Memangnya mau kemana lagi, Pak? Hutan perbatasan kampung, Bu. Penasaran semua warga sudah ketakutan, harus dipastikan dulu. Ini sudah pekerjaan Bapak. Ayo, Sir. Aku hanya duduk saja berhadapan dengan Bu Yani, sementara Maela sibuk membereskan bekas makan malam di atas meja makan. Barulah aku berdiri setelah Bu Yani pergi ke kamar. Tanpa berlama-lama lagi aku ingat ucapan Budi kalau malam ini aku harus membuka jendela hanya satu ketika belum tidur. Satu jendela sudah sengaja aku buka mengikuti perintah Budi. Bahkan cukup lama aku semakin kebingungan akan ketakutan warga yang aku dengar hari ini setelah adanya kejadian di hutan itu. Sudah berbatang-batang rokok kembali aku hisap, apalagi hanya bisa duduk sambil berpikir apa maksud dari perintah Budi malam kemarin itu. Sampai pintu kamar Maela terdengar ditutupnya, aku masih saja duduk di atas kasur menghadap ke arah jendela sambil berharap cemas. Arya tidur belum? Belum, Bu. Tumben jendelanya dibuka sebelah. Biasanya kamu buka dua-duanya. Dingin aja, Bu. Bu Yani terlihat matanya sembab sambil jari tangannya beberapa kali mengucek kedua matanya yang sekarang terlihat merah seperti bekas menangis. Kenapa, Bu? Tidak tahu ini hanya perasaan ibu saja atau memang benar Arya sudah mengetahui semua hal yang terjadi di kampung ini. Harusnya Arya tidak datang dan menumpang hidup di sini, Bu, hingga semuanya tidak seperti ini. Benar, namun tidak salah dan bukan berkaitan dengan itu. Banu, anak laki-laki ibu satu-satunya, sudah mengetahui hal ini. Namun sulit untuk dicegah kelakuan Ageng itu. Tetap percaya pada Ni Ito. Sebentar, Bu, kenapa bicara hal ini? Awal kedatangan kamu ke sini, ibu kamu udah cemas, namun Akbar tetap yakin karena tidak ada pilihan lain. Berharap semuanya baik-baik saja dan kamu tidak bakalan mengetahui dulunya seperti apa keluarga besar kamu ini. Ibu juga sudah curiga malam itu kamu memang keluar kamar. Namun ada orang lain yang menolong kamu, bukan? Juga ibu tahu malam pertama kedatangan kamu Ni Ito sampai datang ke rumah ini. Aku langsung terdiam, apalagi setelah teringat malam itu memang Bu Yani sempat melihat kotoran bekas tanah di lantai bekas kaki Budi tepatnya. Maksud ibu kampung aborsi? Ya. Itu akan jadi dosa keluarga ibu setiap ada tamu perempuan yang datang dengan mengandung. Namun tiba-tiba pulang dengan perut yang kosong karena Ageng tidak bisa mencegah dan mengusir Ni Ito. Hanya karena dulunya sudah diberi izin untuk kakek Ambar agar aborsi itu terus terjadi di kampung ini. Selalu itu alasannya. Kemudian berdalih dengan kata meneruskan sampailah Ismi mengandung dan Banu harus keluar dari kampung. Anak ibu satu-satunya. Sama halnya dengan ibu kamu dulu mengandung kakak kamu, tidak pernah kembali. Hanya karena takut berurusan dengan Ito. Air mata kembali membasahi pipinya, apalagi penjelasan Bu Yani penuh emosi. Anehnya angin malam ini kembali kencang. Beberapa kali Bu Yani maupun aku tersadar seperti ada orang yang berjalan mendekat. Apalagi suaranya sama seperti kejadian di ujung kampung sore itu. Membuatku makin cemas, namun berhasil aku simpan semua ucapan Bu Yani yang baru aku dengar itu. Ibu tahu bagaimana dulu cerita kakek Ambar? Tertutup oleh Akbar dan Ageng, kedua anak kakek Ambar. Hanya pertengkaran yang selalu terjadi ketika membahas hal itu, Arya.
sulit. Aku langsung terdiam untuk kesekian kalinya lagi yang ingin aku ketahui datang lagi sebagaimana mestinya kepadaku. Perlahan Bu Yani mengeluarkan handphonenya dari saku celana, kemudian seperti mencari sesuatu di dalam handphonenya. Tiba-tiba memperlihatkan sebuah pesan tertulis dari Gina, nama ibuku. Yani, tolong pastikan Akbar tidak kembali ke kampung itu, ke rumah Ito. Tolong, saya minta tolong Yani. Aku membaca pesan dari handphone Ibu Yani dengan perlahan, walaupun aku benar-benar merasakan bagaimana kecemasannya pada bapak. Walaupun ada sedikit kekecewaan kenapa ibu tidak pernah berbicara banyak hal ini dari dulu soal kampung ini. Ibu kamu ketakutan, takut Akbar kembali dan... Ucapan Bu Yani tertahan karena dari depan terdengar suara pintu dibuka. Tumben tidak lama. Ibu melihat jam di kamar yang aku tempati waktu menunjukkan pukul 9 malam ini. Bu Yani keluar dari kamarku begitu saja, bahkan lebih cepat langkahnya sambil tangannya aku lihat bergerak mengucek-ucek bagian matanya dan juga membasuh air mata yang sedari tadi melewati pipinya begitu saja. Bangunkan Maela, suruh buatkan kopi buat Barja, Dewa, dan Basir, Bu. Tumben, Pak. Rapatnya di depan saja, apalagi berjaga-jaga takut ada warga yang ngalamin hal aneh lagi ketika melintas hutan malam ini. Aku langsung kaget dengan ucapan Pak Ageng yang menyebut nama Barja, salah satu orang di hari kedatanganku pertama kali ke desa Rangkaspuna ini, yang membuat permasalahan perlahan muncul kepadaku. Sambil berharap cemas, bahkan aku terus duduk di dekat pintu agar mendengar ucapan Bu Yani dan Pak Ageng. Apalagi Bu Yani sepertinya sudah masuk ke dalam kamar. Perlahan terdengar olehku langkah kaki berjalan ke dapur menuju Maela yang sedang terdengar memanaskan air untuk membuat kopi. Ma, di mana kamarnya? Ucap suara yang benar-benar membuat aku kaget. Suara yang sangat berat pernah menegur aku di ujung kampung pertemuanku pertama kali dengan orang itu. Bahkan Kang Basir juga dibuat ketakutan saat itu. Baja. Itu membuatku langsung merasakan ketakutan dan rasa bahaya sudah benar-benar bersamaku. Seketika langkah itu mendekat dan langsung menepuk-nepuk pintu kamarku. Dengan perlahan beberapa kali dalam keadaan tidak terkunci dan aku masih dalam posisi yang sama. Jangan sampai Barja masuk. Detak jantungku makin kencang. Tiba-tiba aku melihat ke arah jendela yang terbuka satu itu bergerak seperti terkena angin. Padahal di luar anginnya malam ini tidak terlalu kencang. Sambil mengatur nafas yang sudah tidak tenang dan detak jantung yang berdetak semakin kencang, suara Maela tidak terdengar lagi. Tidak berselang lama langkah kaki Barja berjalan kembali ke depan. Tujuannya bukan hanya untuk mengambil kopi, memastikan kamarku saja. Setelah terdengar langkah kaki yang bisa aku pastikan itu adalah Maela yang membawa kopi untuk dibawa ke depan rumah, aku langsung berjalan ke atas kasur, berpikir dengan cepat karena aku yakin hal yang pernah Pak Ageng urungkan dengan pisaunya malam itu akan terulang dilakukan oleh Barja untuk mencelakai aku. Berbatang-batang rokok sudah aku habiskan sambil berpikir apa yang selanjutnya akan aku perbuat. Walaupun aku merasa seperti di penjara dan menunggu kematianku akan tiba malam ini. Barja bukan sembarang orang, pasti bakal jauh nekat dari Pak Ageng. Ingin rasanya berpikir tenang malam ini setelah mendengarkan cerita dari Bu Yani dan informasi lainnya siang tadi dari Kang Panjul. Namun ternyata keadaan malah membuatku seperti ini. Waktu terus berputar sebagaimana mestinya sampai beberapa kali terdengar suara motor berdatangan ke rumah Pak Ageng. Sementara keringat dan rasa takut belum sepenuhnya hilang. Sudah berjam-jam lamanya sampai dini hari tiba, Barja tidak kembali lagi ke dapur. Membuatku sedikit tenang mendengar suara motor perlahan pergi meninggalkan rumah. Apalagi terdengar pintu depan rumah sudah ditutup oleh Pak Ageng. Lalu untuk apa jendela ini terbuka sebelabut? Barja tidak akan pernah berani masuk ke kamar ini selama ada aku, Arya. Budi, aku sudah mengetahui rencana Barja orang licik, perintah Ito. Aku hanya mengangguk. Mendengarkan ucapan Budi membuatku langsung tenang. Sedari tadi Budi mengawasi di luar kamar.
Jadi malam ini pintu jendela aku buka sebelah untuk itu, Bud? Bukan. Tunggu sebentar, harusnya terdengar sampai di sini. Kamu harus mendengarkannya sendiri. Aku masih kebingungan dengan maksud yang Budi ucapkan, apalagi beberapa jam barusan berada dalam rasa ketakutan. Nah, ini. Dengarkan Arya biar kamu juga percaya. Apa, Bud? Aku tidak mendengar apapun. Tiba-tiba tangisan bayi aku dengar, namun cukup pelan. Suara tangisan bayi, Bud. Budi tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya saja. Perlahan suara tangisan itu semakin jelas aku dengar. Sesekali berbarengan dengan suara teriakan perempuan yang pernah aku dengar sebelumnya di rumah Ito. Sangat persis sekali. Membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Tiba-tiba terdengarlah suara nenek yang sedang tertawa sangat kencang masuk ke dalam telingaku, yang langsung membuat sekujur tubuhku merinding. Apalagi suara-suara itu membawa aku kembali pada ingatan semua kejadian aneh di kampung ini, dari arah hutan tempat rumah itu berada.